Halo teman-teman, selamat siang. Selamat ketemu lagi dengan Cindy ya. Oke, hari ini tanggal 4 Mei, Cindy mau update virus corona dan ada beberapa berita menarik dan menyedihkan di bawah. Oke, sebelum Cindy mulai, Cindy tanya dulu bagaimana keadaan teman-teman semua di Hong Kong atau di Indonesia atau mungkin di negara lain. Semoga selalu sehat walafiat, dijauhkan dari virus corona, dan tentu saja lancar rezeki. Oke teman-teman, kita mulai update virus corona hari ini tanggal 4 Mei ya. Kita mulai yang berada di Hong Kong dulu. Di Hong Kong, virus corona hari ini total jumlahnya 1041 pasien, ada penambahan 1 pasien, dan total yang meninggal 4 orang. Teman-teman, ada penambahan 1 pasien ini sebetulnya bukan warga lokal ya teman-teman, yang di Hong Kong yang Cindy maksudkan. Ini orang atau pasien ini warga luar negeri. Dia tinggal atau bekerja di Hong Kong, jadi waktu dia dari luar negeri masuk ke Hong Kong, jadi dia kena virus corona di luar negeri. Terus waktu mendarat di airport Hong Kong terdeteksi kena virus corona. Jadi bukan warga lokal, jadi warga luar negeri yang masuk ke Hong Kong. Karena dia bekerja di Hong Kong dan punya KTP Hong Kong, jadi bisa masuk ke Hong Kong. Jadi totalnya hari ini 1 pasien teman-teman. Terus yang ada di Indonesia, total jumlahnya yang terkena virus corona 11.587 pasien. Dan hari ini yang terkena virus corona, maksudnya ada penambahan 395 pasien. Total yang meninggal 864 orang. Jadi di Indonesia bertambah yang terkena virus corona semakin hari semakin banyak teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai melupakan untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, dan waktu keluar menjaga jarak dari orang-orang, dan jangan datang atau berkumpul dengan kerumunan orang. Jadi usahakan menghindari kerumunan orang ya teman-teman. Terus yang di Taiwan ada penambahan 6 pasien, total pasien 438, dan yang meninggal 6 orang. Terus di Jepang juga banyak TKI Indonesia yang bekerja di sana. Salah satunya mungkin suami atau saudara teman-teman TKI Hong Kong. Totalnya yang di Jepang 14.877 pasien. Nggak ada penambahan atau nggak ada yang terkena virus hari ini. Jadi nggak ada penambahan pasien. Totalnya yang meninggal 487 orang. Terus di Korea teman-teman, total jumlahnya 10.801 pasien. Ada penambahan hari ini 395 pasien, dan total yang meninggal yang meninggal totalnya 252 orang. Terus di Singapura juga banyak teman-teman. Di Singapura juga banyak TKI Indonesia yang bekerja di sana. Total jumlahnya 18.778 pasien, dan ada penambahan 573 pasien. Total yang meninggal 18 orang. Terus di Malaysia juga banyak TKI Indonesia bekerja di sana. Totalnya yang terkena virus corona 6.353 pasien. Ada penambahan 55 pasien, dan total yang meninggal 105 orang. Terus di Brunei teman-teman, beberapa hari ini nggak ada penambahan. Jadi total yang terkena hanya 138, maksudnya 138 pasien, dan yang meninggal 1 orang. Di Macau juga nggak ada penambahan teman-teman, totalnya 45 pasien. Oke teman-teman, itu tadi update hari ini tanggal 4 Mei virus corona yang di negara yang banyak TKI Indonesia bekerja di sana. Mungkin diantaranya ada yang suami atau istri teman-teman,
atau mungkin saudara, atau mungkin teman yang bekerja di sana. Jadi teman-teman kalau telepon atau kirim kabar, jangan lupa kasih pengertian, tetap menjaga kebersihan dan selalu waspada, dan jangan sampai meninggalkan atau melupakan memakai masker dan sesering mungkin cuci tangan. Oke teman-teman, setelah pembahasan virus corona, Cindy mau ulas atau bahas kisah-kisah di bawah. Mungkin teman-teman juga ingin tahu karena ada yang unik, ada yang menyedihkan. Oke teman-teman, kita mulai dulu ya. Ini kisah seorang petugas medikal atau rumah sakit, petugas yang menangani virus corona. Ini ada dua kisah. Yang pertama kisah petugas, bagian tim petugas yang sungguh sangat menakjubkan ya teman-teman. Terus nanti juga ada kisah selanjutnya, kisah juga sama petugas kesehatan yang menangani virus corona yang begitu menakjubkan juga memprihatinkan. Oke teman, yang pertama ini petugas yang bagian di airport ya, bagian pendatang yang mendarat di airport. Jadi dia khusus dipilih dari pemerintah, maksudnya bukan dipilih A, B, C gitu, bukan teman-teman. Istilahnya ada beberapa petugas, terus pemerintah mengatakan ini bagian airport memerlukan tenaga yang khusus menangani pendatang-pendatang yang mendarat di airport. Jadi semua dokter-dokter tadi ada yang banyak sekali yang menawarkan diri dengan sukarela pengen menangani masalah virus atau masalah pendataan yang mendarat di airport. Jadi ada 40 dokter yang khusus menangani pendataan atau pendatang yang masuk Hong Kong yang mendarat di airport, dan ada 38 perawat. Terus ada yang khusus ahli komputer, karena juga untuk pendataan juga memakai komputer kan, dan bagian kebersihan gitu. Jadi kalau dihitung ada ratusan teman-teman. Itu khusus yang ditugaskan di airport mendata pendatang-pendatang yang masuk. Karena dari beberapa negara itu semuanya masuk ke airport, mendarat, terus didata, terus dicek semua. Karena dicek itu juga enggak 1-2 orang, semua, nggak peduli anak kecil, orang tua, laki-laki, perempuan, mendarat semua di airport langsung didata dan dites. Kalau yang terkena virus corona langsung diangkut ke rumah sakit yang khusus untuk menangani itu tadi. Terus kalau yang nggak ada masalah, terus disuruh karantina di rumah 14 hari. Atau kalau mungkin teman-teman TKI kemungkinan ada yang majikannya nggak pengen di rumah, mungkin ada yang majikannya khusus menyewakan hotel, ada yang majikannya suruh dikarantina di tempat yang ditugaskan atau disiapkan pemerintah Hong Kong. Jadi ada center-center khusus yang untuk tempat-tempat karantina tadi. Jadi di airport itu semua ditangani dengan baik, nggak dipilih kasih, nggak, semuanya disamakan, dites. Terus nanti siapa yang positif, siapa yang negatif, siapa yang tinggal di rumah, siapa yang tinggal di center khusus, atau ada yang disewakan hotel, atau ada orang-orang yang memilih atau membayar hotel sendiri juga ada. Jadi tugas mereka berat sekali teman-teman, karena ya dokter-dokter tadi serta perawat-perawat tadi kan nggak pilih kasih, semuanya ditangani semua, dicek semua. Terus nanti mana yang langsung disalurkan ke rumah sakit pemerintah yang khusus menangani virus corona tadi gitu. Jadi paling tidak si dokter dan perawat harus benar-benar sehat, benar-benar fit, dan benar-benar tenaganya mampu, atau maksudnya nggak ngantuk gitu loh. Bayangkan kalau ngantuk gimana mau memeriksa, kan pasti nggak akan cocok kan, mungkin ada kesalahan-kesalahan gitu. Jadi paling tidak dia harus fit, sehat, dan ikhlas, benar-benar ikhlas. Jadi dengan hati yang tulus gitu, nggak seenaknya. Kalau
hati nggak ikhlas, nggak tulus memeriksa orang, pasti salah kaprah nggak karuan kan. Jadi itu tugas-tugas dokter-dokter sama perawat yang khusus menanganin mendarat, semua pendatang mendarat di airport tadi. Jadi ditangani khusus gitu. Jadi tugas mereka benar-benar berat, karena selama menangani orang-orang atau mendata orang-orang di airport yang baru mendarat, dia nggak pulang ke rumah. Dia sendiri nggak pengen pulang ke rumah karena takut menularkan atau membawa penularan ke keluarganya. Jadi dia tinggal di tempat atau di tempat yang disiapkan pemerintah di area airport tadi. Jadi sewaktu-waktu dia dekat ke airport, sewaktu-waktu dia datang ke airport dengan gampang gitu. Dan waktu membludak atau banyak itu pendatang atau orang-orang yang mendarat di airport, pernah itu kejadian ditaruh di center yang dekat sama airport ya, khusus yang disiapkan pemerintah. Itu toiletnya rusak teman-teman. Jadi nggak ada petugas kebersihan di situ waktu saat itu. Jadi semua dokter dan perawat harus menangani sendiri. Soalnya ditakutkan nanti takutnya membludak, karena tempat itu tadi kan digunakan orang banyak kan. Jadi yang ditakutkan ada yang terkena virus tadi menggunakan toilet itu kalau toiletnya rusak nggak bisa digunakan, takutnya menular ke orang-orang yang lain-lainnya yang menggunakan toilet tadi. Jadi semua dokter dan perawat semuanya menangani, membetulkan tempat itu tadi biar bisa digunakan dengan baik. Jadi bisa mengurangi penularan virus corona juga. Jadi tugas mereka berat teman-teman. Dan semua dokter dan perawat tadi perasaan atau hatinya itu paling tidak senang kalau dia, maksudnya bukan tidak senang ya, tidak ingin itu loh, perasaannya itu nggak pengen terjadi hal seperti ini tadi. Maksudnya dia benar-benar nggak enak atau nggak ingin menyampaikan pada pasien yang terkena virus tadi. Takutnya nanti dia belum siap, dia langsung tambah stres, langsung kebingungan gitu. Itu hal yang tidak menyenangkan bagi si dokter tadi. Lah, hal yang sangat menyenangkan bagi dokter itu kalau ada pasien atau pendatang yang setelah ditanganin, dia dengan senang hati, dengan sukarela mengucapkan terima kasih kepada dokter. Itu hal yang paling dia sukai, karena secapek seberat apapun kalau mendengar orang mengatakan terima kasih tadi karena si dokter dan perawat menangani mereka dengan tulus dan baik, rasa capek dan rasa kesal atau mungkin rasa takut tadi hilang semua teman-teman, menjadi rasa bahagia, karena seakan tugas mereka bisa diterima dengan baik oleh orang-orang yang dia tanganin. Orang-orang yang dia tanganin walau dia kena virus corona ataupun dia yang tidak terkena virus corona, merasa bahagia waktu ditanganin, sehingga perasaan bahagia karena dokter membantu dia tadi, si orang tadi ucapkan ke dokter terima kasih. Itu hal yang paling dia senang, paling dia sebagai obat penyembuh lah, penyembuh rasa capek dan rasa rasa capek, rasa gelisah, rasa takut itu menjadi hilang karena ada ucapan terima kasih dari orang-orang yang dia tanganin. Jadi teman-teman juga kalaupun melihat atau melihat dokter atau pergi ke rumah sakit pemerintah setelah ditanganin, setelah dikasih obat, ya mungkin teman-teman membayar dia, tapi karena rasa dukungan teman-teman ke dokter itu tadi, ucapkanlah terima kasih gitu. Terima kasih itu bagi si dokter adalah obat capek dia. Seharian dia menangani orang-orang berbagai penyakit, akhirnya walaupun dia menerima uang karena dia bekerja, ada perasaan bangga karena ada orang yang dia tangani mengucapkan terima kasih. Jadi janganlah pelit-pelit mengucapkan terima kasih kalau kita ditolong atau kita memerlukan orang untuk membantu ya teman-teman. Nah itu tadi yang kisah yang ada di airport. Jadi kita tidak tahu ya
karena teman-teman mungkin juga tidak melihat bagaimana cara bekerja mereka gitu. Sebetulnya cara kerja mereka benar-benar capek, benar-benar pakai tenaga, pakai pikiran, menguras tenaga dan menguras pikiran, karena kadang melebihi jam kerja waktu di airport. Bayangkan teman-teman, airport buka, ada penerbangan pagi, ada penerbangan siang, bahkan ada penerbangan sore dan ada penerbangan malam. Jumlah dokter juga cuma 40 dokter, 38 perawat. Itu pun mungkin juga bergiliran atau mungkin bisa kebersamaan. Dilihat situasi pendatang yang mendarat di airport tadi. Jadi capek banget gitu loh teman-teman. Ya, itu tugas mereka di airport. Jadi paling tidak sepintas teman-teman bisa tahu gimana kegiatan mereka di airport gitu. Terus ini ada kisah juga yang khusus menanganin di rumah sakit orang-orang yang terkena virus corona tadi. Itu tempatnya di daerah Meifu ya teman-teman, di sebelahnya rumah sakit. Nah itu disediakan center atau tempat khusus yang sudah atau benar-benar terkena virus, semuanya ditaruh di situ. Lah di situ dokternya lebih berat lagi tanggung jawabnya, karena yang datang ke situ semua sudah terkena virus corona. Jadi berat, sudah bukan yang baru tertular, benar-benar sudah kena atau sudah tertular virus corona. Jadi khusus untuk pasien-pasien, ya pasien situ pasien yang menular, yang bahaya teman-teman. Karena kalau tidak hati-hati megang lidah, bukan lidah ya, memeriksa kadang harus dilihat lidahnya, hidungnya, atau mungkin matanya gitu ya. Kalau benar-benar tidak hati-hati, air ludahnya bisa kena ke tangan dia, kan juga bahaya. Jadi di situ lebih bahaya daripada di airport tadi teman-teman. Dan orang-orang yang di situ harus benar-benar punya tenaga yang kuat atau fit ya, sehat gitu. Karena menanganin semua pasien itu nggak cuma pagi dan siang. Selain menangani pasien pagi, siang, sore, bahkan malam pun, kalau pasien memerlukan, dia juga harus datang, harus benar-benar menolongnya. Dan tugas mereka selain menangani pasien virus corona, dia juga harus menangani obat-obat tadi, obat-obat khusus untuk pasien. Terus selain itu juga harus rapat-rapat, bikin laporan-laporan ke pemerintah, serta bikin laporan-laporan di televisi. Mungkin teman-teman juga sering lihat setiap jam 4 siang di televisi juga ada dokter yang membahas atau memberitahu tentang perkembangan di rumah sakit itu tadi. Di rumah sakit yang khusus menangani virus corona, naik turunnya gimana, semua diterangkan di televisi itu. Jadi mungkin teman-teman juga sering lihat setiap jam 4 siang itu ada berita yang perkumpulan semua wartawan, dokter-dokter dan banyak petugas-petugas pemerintah lainnya yang mengadakan rapat di situ. Jadi teman-teman juga bisa melihat. Lah, ini tanggung jawabnya lebih besar teman-teman. Selain dia tidak bisa pulang ke rumah, malah ada seorang dokter atau beberapa dokter yang mengatakan sudah begitu bahagia bisa makan bersama dengan keluarga satu kali. Padahal dia ditugaskan di situ mulai Maret sampai saat ini teman-teman. Berapa lama? Dia baru sekali menemui keluarga atau makan bareng sama keluarga. Itu sudah bahagia sekali perasaan dia. Dan setelah makan bareng sama keluarga, dia juga langsung memakai masker karena tidak ingin keluarganya terkena virus corona. Karena walaupun dia sudah ganti baju, semprot sana sini, tapi rasa was-was juga ada, itu pasti teman-teman. Karena setiap hari dia menangani pasien-pasien yang gawat itu tadi, yang bahaya itu tadi. Jadi rasa was-was kalau ketemu keluarga juga ada. Jadi malah banyak perawat atau dokter yang sama sekali nggak menemui keluarga dulu, mungkin cuma hanya lewat telepon, hello, kabar-kabar baik gitu, nggak bertatap muka. Juga nggak pulang ke rumah, dia tidur di tempat yang disiapkan pemerintah. Karena tidak ingin ada penularan ke keluarganya. Jadi dia begitu hati-hati gitu. Dan
Moga-moga semakin hari virus corona semakin lenyap dan normal seperti sedia kala. Kalau normal seperti sedia kala, otomatis semua dokter-dokter yang ditugaskan di airport ataupun di rumah sakit yang khusus yang paling bahaya untuk menangani virus corona tadi bisa pulang ke rumah ketemu keluarganya dan bekerja di rumah sakit yang setiap hari sebelumnya dia bekerja itu. Jadi kita juga harus hati-hati, selalu menjaga kesehatan, selalu memakai masker dan menjaga jarak. Ya, ini dari pemerintah juga ada sedikit kabar gembira, karena kalau nanti virus ini semakin hari semakin berkurang, semoga cepat normal dan kita bisa holiday ke luar negeri lagi. Karena kan mungkin pemerintah akan menargetkan atau membuka jalur lagi kalau virus corona hilang kan teman-teman. Dan beberapa bulan ini kan tidak boleh berkumpul lebih dari 4 orang. Lah, pemerintah sudah merundingkan mau diubah bisa berkumpul sama melebihi 5 orang nanti. Jadi semoga kabar gembira ini cepat berlalu dan cepat dilakukan. Terus pemerintah juga secepatnya mengumumkan bisa holiday lagi, travel lagi gitu. Lah, tentu saja teman-teman juga bertanya, pengen pulang cuti ke Indonesia kan? Lah, moga-moga cepat terkabul ya teman-teman. Ya, memang dokter masih mengatakan suruh hati-hati atau pelan-pelan aja dulu, jangan tergesa-gesa, karena virus corona ini tidak hanya di Hong Kong aja, di seluruh negara itu kan semua ada. Jadi kalaupun Hong Kong dibuka untuk holiday atau jalan-jalan ke lain negara, belum tentu negara itu menerima. Jadi saat ini suruh bersabar, jangan tergesa-gesa. Begitu pesan petugas atau ahli dokter rumah sakit. Jadi kita harus menunggu sampai dunia lain atau negara lain juga hampir aman, normal seperti sedia kala, biar cepat dibuka penerbangan atau teman-teman bisa cuti pulang Indonesia dengan aman gitu. Nah teman-teman, ini pemerintah Hong Kong juga udah mengumumkan akan ada pembagian masker gratis. Walaupun sebetulnya dari awal kita memang perlu masker kan, karena kan yang dibagikan masker gratis ini buatan Hong Kong sendiri teman-teman. Dan masker ini bisa digunakan atau dicuci 60 kali. Jadi setelah teman-teman pakai terus nanti dicuci lagi gitu sampai 60 kali bisa teman-teman. Dan ini mau dibagikan ke seluruh warga Hong Kong. Teman-teman juga kebagian nantinya. Jadi ini kabar gembira buat kita-kita ya, walaupun dari awal kita juga sangat memerlukan atau mungkin membutuhkan, karena bulan-bulan lalu belum ada atau nggak ada persiapan di Hong Kong. Jadi mungkin teman-teman harus membeli sendiri atau mungkin harus menerima atau meminta kiriman dari keluarga di Indonesia gitu. Tapi kan saat ini pemerintah sudah bisa membuat sendiri, pemerintah Hong Kong. Jadi ini produk asli buatan Hong Kong, bisa dicuci selama 60 kali. Jadi seumpama satu biji bisa kita gunakan berulang-ulang, yang penting sehabis dipakai dicuci sampai 60 kali. Dan itu fungsinya masker masih tetap aman, tetap bagus. Jadi semoga berguna untuk kita semuanya teman-teman. Karena sekarang walaupun kita bisa beli masker di luar, tapi di negara-negara lain karena kesulitan masker, andai kan teman-teman punya simpanan terlalu banyak, teman-teman kan bisa kirim atau kasih ke keluarga di Indonesia gitu. Karena di Hong Kong sudah akan ada gratis dari pemerintah. Jadi juga kabar menyenangkan kan teman-teman. Nah teman-teman, ini kisah atau ulasan masalah tentang virus corona dan petugas-petugasnya. Terus di bawah ini masih ada beberapa cerita yang sangat menyedihkan atau juga bisa dibilang sangat memprihatinkan. Coba teman-teman simak video kedua Cynthia, karena kalau Cindy jadikan satu di sini nggak cukup tempatnya, terlalu panjang, nanti teman-teman jadi bosen mendengarnya.
Nah, di video kedua coba teman-teman simak ya. Tapi teman-teman jangan lupa kalau menyukai video Cindy ini, kalau ada saran bisa tulis komentar. Kalau teman-teman menyukai bisa subscribe, like, share, dan komentar di bawah, biar teman-teman tidak akan ketinggalan info-info yang unik, menarik, dan berguna dari Cindy selanjutnya. Oke, teman-teman simak video kedua di bawah selanjutnya ya. Terima kasih.